Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifkatul Mukarramah dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Perbandingan Performansi SVM dengan Linear Kernel dan Polynomial Kernel untuk Analisis Sentimen Multiclass pada Twitter. Adapun latar belakang penelitian ini yaitu munculnya pandemi COVID-19 yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, di mana masyarakat harus melaksanakan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus ini, seperti harus memakai masker, social distancing, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Hal tersebut tentunya memicu munculnya berbagai pendapat atau tanggapan masyarakat tentang pandemi COVID-19 yang dituangkan dalam media sosial seperti Twitter. Nah, maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sentimen tanggapan masyarakat terhadap pandemi ini dengan mengklasifikasikan tweet menjadi 4 kelas sentimen, yaitu sentimen senang, sedih, marah, dan takut. Kemudian, melakukan perbandingan performa dari fungsi kernel yang digunakan pada algoritma SVM. Adapun data yang digunakan merupakan tweet berbahasa Indonesia dengan topik COVID-19 sebanyak 400 data yang diambil dengan teknik rolling data menggunakan API Twitter. Berikut adalah tahapan dari penelitian ini. Tahapan pertama adalah crawling data. Di sini kita menggunakan TypePy yang merupakan library Python untuk mengakses API Twitter dengan mudah. Untuk mendapatkan izin autentikasi ke API Twitter, kita memerlukan kode akses yang bisa didapatkan dengan mendaftarkan akun Twitter developer. Kode akses yang kita butuhkan ada API key secret, access token, dan access token secret. Dan kata kunci yang digunakan adalah corona. Dan karena data yang digunakan berbahasa Indonesia, maka length kita berikan nilai sama dengan ID, kemudian data yang telah di-crawling akan disimpan dalam file .tsv. Berikut adalah tweet yang telah kita dapatkan. Jadi yang digunakan hanya username dan tweetnya saja. Tahap selanjutnya adalah pelabelan data yang dilakukan secara manual, di mana tweet dengan sentimen senang diberikan label 0, tweet dengan sentimen sedih diberikan label 1, kemudian label 2 untuk tweet dengan sentimen marah, dan label 3 diberikan untuk tweet dengan sentimen takut. Tahap selanjutnya adalah preprocessing yang terdiri dari 5 tahap, yaitu cleansing, scaffolding, tokenizing, stemming, dan support. Nah, berikut adalah hasil dari tahapan preprocessing di mana tweet fix merupakan tweet bersih yang telah melewati 5 tahapan preprocessing sebelumnya. Selanjutnya adalah tahapan ekstraksi fitur. Di sini saya menggunakan ekstraksi unigram dan trigram. Unigram adalah pemecahan kata pada tweet dengan n sama dengan 1. Jadi hasil ekstraksinya seperti ini, di mana dalam setiap fitur berisi satu kata. Jadi hasilnya seperti ini. Sedangkan trigram akan memecah kalimat menjadi 3 kata dalam setiap fiturnya, dan hasilnya seperti ini. Proses selanjutnya adalah perhitungan TF-IDF untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Nah, untuk data Unigram sendiri, hasil TF-IDF-nya seperti berikut. Sedangkan untuk data trigram, hasil perhitungan TF-IDF-nya adalah seperti berikut. Setelah proses TF-IDF, maka akan disimpan sebagai dataset yang akan digunakan untuk model klasifikasi. Pembentukan model klasifikasi dilakukan dengan membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu data test dan data training. Data test akan diambil 20% dari data training pada masing-masing kelas sentimen. Tahapan selanjutnya, kita terapkan metode SVM-nya. Terus untuk parameter SVC, kita berikan nilai kernel sama dengan polinomial ataupun linear. Akan tetapi di sini pertama saya akan berikan nilai kernelnya sama dengan polinomial. Kemudian kita fitkan pada algoritma SVM tersebut. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan prediksi sentimen dari tweet yang kita masukkan untuk ekstraksi fitur trigram dengan kernel linear. Di sini saya sudah memiliki 4 variabel data dengan label yang berbeda-beda. Kemudian, untuk predik yang pertama, kita panggil variabel tweet senang, dan hasil prediksinya adalah label 3, yang artinya tweet tersebut memiliki sentimen takut, sehingga hasil prediksinya salah. Sedangkan untuk ketiga predik berikutnya berhasil diprediksi dengan benar sesuai dengan labelnya masing-masing.
Kemudian untuk prediksi sentimen dengan fitur trigram dan kernel polinomial menunjukkan hasil bahwa predik pertama sampai dengan ketiga berhasil diprediksi dengan benar, sedangkan predik keempat diprediksi salah, di mana data sebenarnya memiliki sentimen takut tetapi diprediksi dengan label 1, di mana tweet tersebut memiliki sentimen sedih. Prediksi selanjutnya dilakukan dengan fitur unigram dan kernel linear, kemudian menggunakan data tes yang sama dari prediksi sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa predik pertama, kedua, dan keempat itu berhasil diprediksi dengan benar, sedangkan predik ketiga diprediksi salah, di mana data tweet sebenarnya memiliki sentimen marah, akan tetapi diprediksi memiliki sentimen senang. Kemudian untuk prediksi selanjutnya dengan penggunaan kernel polinomial untuk ekstraksi unigram, di sini bisa kita lihat bahwa keempat predik berhasil memprediksi keempat data tweet tersebut dengan label yang benar, di mana di sini tweet senang dengan teks Alhamdulillah negatif corona positif cantik diprediksi dengan label 0, yaitu senang. Begitupun dengan tweet sedih diprediksi dengan label 1, tweet marah diprediksi dengan label 2, dan tweet takut diprediksi dengan label 3. Tahapan selanjutnya adalah pengujian. Yang pertama, pengujian model klasifikasi dengan fitur unigram dan kernel linear. Untuk pengujian dengan coupled cross validation, di mana nilai K sama dengan 4 diperoleh nilai akurasi sebesar 0,43 untuk iterasi pertama dan untuk iterasi pertama dan kedua, dan 0,45 untuk iterasi ketiga, dan 0,47 untuk iterasi keempat. Kemudian untuk pengujian dengan confusion matrix, di sini ada matriks untuk hasil prediksinya dan nilai presisi recall dan event measure untuk masing-masing kelasnya. Kemudian di sini saya tampilkan nilai rata-rata untuk setiap pengujian yang dilakukan, yaitu F1 score sebesar 0,39, akurasi dan recall sebesar 0,4, dan precision sebesar 0,42. Kemudian untuk linear kernel dengan fault cross validation diperoleh nilai akurasi sebesar 0,41 untuk iterasi 1, 0,43 untuk iterasi kedua, 0,42 untuk iterasi 3, dan 0,45 untuk iterasi keempat. Dan untuk confusion matrix diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,44 untuk F1 score, akurasi sebesar 0,45, precision 0,47, dan recall sebesar 0,44. Kemudian untuk penggunaan kernel linear dengan fitur unigram, diperoleh hasil pengujian untuk metode cross validation sebesar 0,48 untuk iterasi pertama, 0,51 untuk iterasi 2, 0,47 untuk iterasi 3, dan 0,48 untuk iterasi keempat. Dan untuk pengujian confusion matrixnya diperoleh hasil seperti berikut, dan nilai rata-ratanya sebesar 0,49 untuk F1 score, 0,5 untuk akurasi, dan precision 0,52, dan recall-nya sebesar 0,5. Pengujian yang terakhir dengan menggunakan kernel polinomial dan fitur unigram diperoleh hasil akurasi untuk cross validation, yaitu sebesar 0,48 untuk iterasi pertama, ketiga, dan keempat, kemudian 0,50 untuk iterasi kedua. Sedangkan untuk pengujian dengan confusion matrix diperoleh hasil nilai rata-rata untuk F1 score sebesar 0,50, akurasi juga 0,50, precision sebesar 0,3, dan recall-nya juga sebesar 0,50. Baik, itulah tadi hasil dari penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.